Satu hal yang kita harus mengerti begini. Firman Tuhan atau kita tiap misalnya minggu kita dengar firman Tuhan, itu hanya sebatas hari Minggu. Sedangkan kita hidup itu bukan cuma hari Minggu, tapi kita hidup dari hari Senin. Setiap hari sampai hari Minggu. Kita di hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita disegarkan. Tetapi problemnya ketika hari Seninnya dan selanjutnya, itu dibutuhkan dari kita sendiri yang harus punya hubungan sama Tuhan, atau kita harus bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Jadi bukan cuma pada waktu hari Minggu saja kita mendengar firman Tuhan kita dikuatkan, tetapi kita ini selalu akan menghadapi di hari Seninnya dan selanjutnya. Itu butuh yang namanya kita harus mengencourage diri kita sendiri. Menyemangati diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus bisa ngomong kepada diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri. Sebab terbatas sekali waktu di hari Minggu, sedangkan kita menghadapinya di hari Senin. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan sifatnya itu ya cuma seminggu sekali kita kuatnya, seminggu sekali kita dikasih pengertian, tetapi kita di hari Senin ini kita langsung jatuh lagi, stres lagi. Jadi ya mungkin bagi kalian yang sebagai jemaat, saya sebagai mengkhotbah, itu bukan hal yang mudah, karena apa yang saya khotbahkan itu adalah sesuatu yang harus saya hidupkan, yang harus hidupi, yang saya harus juga lakukan. Dan itu bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai yang harus saya pikirkan bahwa khotbah itu bukan hal yang mudah. Contohnya begini, saya nggak bisa ngajar anak saya untuk sikat gigi kalau saya nggak pernah sikat gigi. Jadi yang terbaik adalah memberikan contoh. Jadi ketika saya sudah sikat gigi, saya bisa ngomong, "Papi udah sikat gigi, sekarang tinggal bagian kamu, tinggal giliran kamu yang sikat gigi." Nah kalau saya nggak sikat gigi, ya dia nggak bisa melihat contohnya, dan saya nggak bisa mempush dia untuk bisa sikat gigi gitu loh. Jadi teladan contoh itu harus ada di dalam hidup kita gitu loh. Ya saya sih menyematkan menaruh di dalam diri saya sendiri, ya saya harus juga seperti itu gitu loh. Nah yang saya akan khotbahkan ini sifatnya memang satu kehidupan, bahwa kita tuh pasti ngalamin, dan kita sendiri harus bisa menghidupkan apa yang kita pelajari. Oke, kita buka di Lukas 8. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah, dan danau itu menjadi teduh. Katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini
Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Oke. Di sini firman mengatakan Yesus itu nyuruh mereka ke seberang danau. Ya. Jadi mereka tuh akhirnya nyebrang. Karena yang nyuruh Tuhan. Tetapi ketika di tengah jalan ternyata ada angin topan. Yang akhirnya membuat mereka itu kemasukan air. Perahunya. Dan di sini kata mereka berada di dalam bahaya. Jadi benar-benar itu mereka namanya berarti mati gitu loh. Karena ada kemasukan air karena anginnya begitu gede. Ya kemungkinan bisa mati. Nah itu yang saat itu mereka sedang alami. Nah kemudian ya mereka bangunin Tuhan, katanya guru-guru kita binasa. Kalau di kitab yang lain guru-guru katanya kenapa engkau tidak peduli dengan kami gitu loh. Ini kita bisa mati gitu loh. Jadi mereka marah sama Tuhan. Seolah Tuhan tuh tidur aja, nggak peduliin kita ini lagi susah dan bahkan mau mati gitu loh. Nah ini sebetulnya kita diingatkan lagi. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya ngingetin kita. Ngingetin apa yang Tuhan pernah katakan yang kita harus ingetin di dalam hidup kita. Pertama gini, Tuhan itu nyuruh. Berarti ketika Tuhan nyuruh sebetulnya ya gak mungkin mati gitu loh. Karena ya di dalam perahu itu ada pencipta langit dan bumi. Tapi problemnya mereka gak ngerti, mereka gak kenal Tuhan. Makanya mereka tetap marah, mereka tetap mengatakan kami binasa. Nah, yang saya ingin bahas ini, di manakah kepercayaanmu? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu confidence, di Amplified Bible tuh Amplified Bible ya, Bible itu katakan confidence. Where is your confidence gitu loh? Faith tanda kurungnya confidence. Jadi di mana keyakinanmu? Confidence itu sama kepercayaan atau keyakinan gitu. Jadi namanya arti kata percaya itu yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada atau punya kemampuan. Nah kalau keyakinan itu adalah sikap yang menunjukkan bahwa sesuatu yang itu bisa diandalkan. Jadi confidence itu adalah sesuatu yang sifatnya kita bisa andalkan. Karena confidence itu sesuatu keyakinan, ya kepercayaan gitu, confidence gitu. Kamu tuh naruh confidence-nya tuh di mana gitu loh. Kita naruh kepercayaan tuh di mana. Jadi ketika Tuhan nanya sama mereka, where is your faith gitu loh. Mana imanmu, di mana kepercayaanmu. Jadi Tuhan itu tanya, naruhnya ada di mana gitu loh. Naruhnya itu kepercayaan itu ada di mana gitu loh. Ada di laci kah atau di mana gitu loh. Jadi ya Tuhan nanya, lu pada ketakutan, emang lu taruhnya tuh di mana? Kepercayaan tuh ada di mana? Kepercayaan kepada diri sendiri atau kepercayaan kepada Tuhan yang lagi tidur saat itu, yang membuat seharusnya mereka tuh yakin gitu loh. Tetapi mereka nggak punya confidence-nya, mereka taruh ada di dalam ya ketakutan. Jadi kepercayaan mereka ditaruh, iman mereka ditaruh dalam ketakutan. Ya makanya judulnya mereka dikatakan kita binasa, kita bisa mati. Nah begini, murid-murid Tuhan, ini ketika saya sambung dengan yang kemarin minggu lalu saya katakan mengenai kepercayaan daripada si perwira. Waktu itu murid-murid Tuhan itu mereka sedang mengalami secara fakta keadaan yang memang sangat-sangat menakutkan. Itu kelihatannya lumrah karena itu fakta. Naluri kita sebagai manusia yang namanya ketakutan itu pasti muncul. Nah ketakutan itu terjadi muncul karena mereka melihat ya fakta saat itu sedang ngamuk air masuk ke dalam. Imajinasi mereka, bayangan mereka akhirnya terbentuk, tercipta. Mereka mempunyai satu bayangan mereka akan mati. Jadi image mereka, imajinasi mereka, pikiran mereka, seluruh jiwa mereka itu terarahkan kepada kematian.
Karena ya memang secara fakta mereka akan menuju kepada kematian. Karena getting worse gitu, makin memburuk gitu loh. Dan memburuknya itu karena air masuk. Jadi sudut pandang mereka, mata mereka, seluruh keberadaan jiwa mereka, emosi mereka menyatakan fakta yang ada gitu loh. Nah fakta yang ada itu memang mereka sedang mengalami masalah gitu loh. Mereka sedang mengalami ya menuju ke maut gitu loh. Kematian itu memang sesuatu yang mereka lihat. Nah dalam hidup kita pun kita pasti ngalamin hal yang sama. Karena pasti kita saat ini kita mengalami, kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang bekerja, kita sedang usaha. Kok kelihatannya semua makin lama makin nurun gitu loh. Apalagi dengan COVID sekarang, itu bukan sifatnya malah naik, tapi faktanya makin menurun dan makin susah. Itu fakta dan kita nggak bisa sangkal itu semua. Dan kita mengalami hal-hal yang semakin jelek. Semakin parah. Ya itu fakta. Itulah yang terjadi di murid-murid Tuhan. Dan mereka itu tidak melihat Tuhannya yang ada di dalam perahu. Mereka tidak mengingat kembali Tuhan yang suruh mereka menyeberang danau. Jadi fokus atau keadaan yang mereka alami itu menguasai diri mereka sendiri. Nah ini kita yang pasti alami. Saya pun ngalamin, kita pasti semua ngalamin. Karena seringkali keadaan kita yang saat ini itu sepertinya menakutkan. Kadang kita saat ini mungkin kita dalam trouble, masalah, kekurangan, kerugian. Segala sesuatu kita melihat bahwa semakin susah. Sehingga kita menjadi lebih memfokuskan diri kita kepada masalah kita. Nah akhirnya kita menjadi seperti murid Tuhan yang teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau gak peduli? Kenapa engkau gak peduli dengan kami? Emang kau gak tahu apa yang kita alami? Kita makin susah. Kita makin dihina. Kita makin bermasalah. Mana Tuhan? Mana pertolonganmu Tuhan? Mana hikmatmu Tuhan? Mana segala sesuatu yang kau janjikan? Kok semuanya jadi semakin berantakan, semakin susah. Itu memang kita pasti alami karena kita akan melihat fakta. Kita melihat yang kita fokuskan kepada problem kita. Nah, itulah kemudian muridnya bangunin Tuhan itu dengan satu sikap yang salah. Nah ini walaupun sebetulnya membangunkan Tuhan, tapi kalau dengan sikap yang baik gitu ya. Tuhan ini kita mau air masuk nih. Tuhan hardik dong itu angin supaya selesai. Pokoknya setelah ini kita beres. Tetapi ya problemnya si murid ini bukan bersikap yang baik, tetapi bersikapnya malah justru marah-marah. Menunjuk Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah kalau sikapnya dia bangunin Tuhan dengan cara ngomongnya benar, Tuhan gak akan katakan di mana kepercayaanmu. Tetapi problemnya seperti itu. Jadi kita ini sering menuntut sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita seolah-olah membangunkan Tuhan supaya Tuhan sadar, kemudian memberikan belas kasihan sama kita. Tetapi sebetulnya bukan itu. Seharusnya sikap percaya sama kita, kita punya sikap yang percaya sama Tuhan itu adalah, Tuhan saya ngalamin ini, tapi saya percaya Engkau sanggup bisa memberikan.
jalan keluar kepada saya. Amin. Bukan sikap kita menjadi marah-marah menuntut sama Tuhan. Tetapi seharusnya kita harus menunjukkan di manakah your confidence-nya. Kepercayaan kita. Kepercayaan kita apakah kita taruh di dalam ketakutan kita, atau kepercayaan kita taruh ke dalam confidence yang keyakinan bahwa Tuhan akan tolong. Jadi ada dua sisi yang harus kita ambil putuskan kepada ketakutan kita atau kepada Tuhan. Kalau kita melihat dengan situasi kondisi kita sekarang, kita pasti akan melihat kepada ketakutan. Kita akan naruh keyakinan kita di ketakutan. Sehingga kita akan menjadi orang yang hidup di dalam ketakutan. Roh ketakutan akan bisa menguasai kita, bahkan menguasai seluruh dari atas sampai ke bawah, itu terkuasai oleh roh ketakutan. Nah, itu membuat kita jadi stres. Nah, problemnya kalau kita tidak sadar bahwa kita itu confidence-nya itu bukan di Tuhan tetapi di dalam ketakutan, kita akan semakin lama semakin terperosok. Terperosok dalam arti kita akan semakin stres dan takut. Karena kita punya image, bayangan, kita sudah menciptakan di alam pikir kita sesuatu yang semakin negatif. Kita tidak punya yang namanya menciptakan di dalam pikiran kita itu sesuatu yang positif. Nah, kalau itu kita terus lakukan dengan hal yang negatif, kita akan jadi negatif dan negatif dan negatif terus. Dan hidup di dalam negatif tidak ada sesuatu keyakinan, hidup kita akan tidak enak gitu loh. Karena itu akan terkuasai, kita akan dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran dan yang lainnya gitu loh. Akhirnya hidup kita akan jadi gak enak. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita, sadar. Gua gak boleh kayak begini terus. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa confidence kita gak boleh di dalam ketakutan atau di dalam kegagalan, di dalam kerugian, atau di dalam apapun juga yang salah. Kita harus bisa menaruh confidence kita, kepercayaan kita bahwa Allah itu sanggup. Nah, begini, daripada kita mikirkan masalah kita, kalau saya sudah katakan, lebih baik kita memfokuskan kepada solusi. Kepada apa? Solusi. Banyak jalan menuju Roma. Maksudnya banyak jalan. Kalau satu tidak bisa, berarti ada jalan yang kedua. Jalan dua gak bisa, berarti ada jalan ketiga. Jalan ketiga gak bisa, ada jalan keempat. Jalan keempat gak bisa, ada jalan kelima. Banyak jalan menuju Roma. Maksudnya berpikir bahwa banyak jalan, cara Tuhan itu menolong kita. Amin. Banyak cara Tuhan itu sanggup menolong kita. Nah, itu artinya kita menaruh kepercayaan kita. Kita menempatkan confidence-nya kita itu di dalam pertolongan atau keyakinan bahwa Tuhan akan tolong. Nah, ini dibutuhkan usaha. Kita harus mempush diri kita. Saya katakan memaksa. Karena tekanan, stres, kegelapan yang akan menghampiri kita itu tidak akan mau melepaskan diri kita. Jadi namanya ketakutan, kebingungan, kekhawatiran itu pasti akan berusaha mencobai kita. Nah, makanya tadi awal saya katakan, enggak cuma di hari Senin, hari Minggu.
hari Senin kita ketemu itu masalah. Dan kita melihat kesulitan yang ada. Kita melihat memang kesukaran, kerugian. Apa yang sudah kita lakukan itu belum berhasil. Apa yang kita lakukan malah rugi. Apa yang kita lakukan nggak ada hasilnya gitu loh. Itu bukan hal yang mudah bisa kita terima, ya. Diri kita tuh belum tentu mudah terima. Nah, sorry. Diri kita tidak akan mudah terima untuk hal itu. Nah, itu yang makanya dibutuhkan dari kita. Kita harus memaksakan diri kita. Jadi maksain diri kita. Supaya diri kita itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita harus menciptakan di dalam imajinasi kita, di dalam pikiran kita. Gua bisa, gua mampu. Banyak jalan menuju Roma. Tuhan sanggup bisa memberikan jalan cara yang lain. Oke, sekarang mungkin gue ke dalam keadaan gak bisa yang ini. Oke, pokoknya Allah bisa, sanggup gitu loh. Jadi kita menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, bukan menaruh kepercayaan kita kepada kekalahan kita gitu loh. Kepada masalah kita. Ini kita harus memaksakan diri kita. Ya, ini harus dipaksa. Karena saya pun memaksakan diri saya gini. Soalnya begini. Dulu ingat saya pernah katakan gini. Kita tidak bisa melarang yang namanya burung tuh terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa ngelarang. Larang dia bisa mau terbang kemana aja, terserah kita, atau terserah dia gitu. Tetapi kita bisa mencegah itu burung nempel ke kepala kita. Kita mau nggak baru ada burung nempel ke kepala kita? Otomatis kita lawan kan? Kenapa? Tadi berakin gitu kan? Kita image udah negatif kan? Tadi berakin gitu loh. Nah, jadi seringkali kita harus bisa, kalau ada hal-hal yang negatif yang mencoba masuk ke dalam diri kita, itulah yang kita harus bisa lawan. Kita harus cegah supaya itu tidak masuk. Kita harus memaksa pikiran kita untuk menolak itu semua. Kita harus paksa supaya itu tidak masuk ke dalam hati pikiran kita. Dan kita harus bisa menciptakan suatu solusi lagi yang baru. Kita harus menciptakan suatu pikiran-pikiran yang positif gitu loh. Jadi kita harus menciptakan lagi sesuatu yang memang saat ini memang belum selesai. Kita ciptain lagi yang baru. Maksudnya kita harus encourage diri kita, spirit kita, fighting spirit kita tuh harus kita push. Kita harus paksakan diri kita. Kalau cara yang kelima nggak berhasil, cobalah cara keenam. Saya belajar begini. Ketika kita mulai sesuatu, seperti minggu lalu yang di alam rohnya kita sedang berjalan sama-sama, tapi kita sedang melewati lautan yang sudah dibelah sama Tuhan, tetapi butuh yang namanya kita melangkah terus. Kita tidak bisa mundur atau diam. Tidak bisa apa? Mundur atau diam. Yang saya pelajari, kalau saya mundur, saya diam, kemudian saya gerak lagi, itu lebih sulit lagi, lebih lama lagi. Akhirnya waktu terbuang. Maksudnya begini. Kita harus tetap
move on. Keep moving. Mungkin depan kita susah, tapi kita nggak bisa berhenti. Atau kita menjadi stres, kita diam dulu, kita mundur dulu. Tetapi kita harus tetap maju. Oke, yang ini nggak bisa, ini kita rugi. Ya udahlah, kita nggak bisa diam, kita harus tetap jalan. Cari lagi yang lain. Nggak bisa juga, cari lagi yang lain. Jadi daya juang kita itu harus kita push. Ya, daya juang kita harus kita push, paksa. Supaya kita tidak diam aja, berdiam diri aja, mengeluh, ngomel, ya menggerutu gitu loh. Itu akan membuat kita wasting time kita, buang waktu kita. Pikiran kita pun jadi terkuras. Kita menjadi capek. Jadi lebih baik kita tetap fokus kepada solusi. Kita harus tetap fokus kepada move on-nya. Maksudnya tetap bergerak, fokus untuk tetap bergerak, tetap ngelakuin sesuatu. Bukan fokus kita menjadi, kok Tuhan kok begini ya, gue udah usahain kok gak bisa, kok jadi begini. Bukan seperti itu. Kita harus tetap lanjut, terus lanjut bergerak, tetap bergerak. Kita gak bisa berdiam diri lagi, kita cuma hanya bilang kok jadi begini, kita menjadi mengeluh lagi. Gak bisa. Di tahun ini kita harus benar-benar tetap berjalan. Walaupun di depan kita ini angin begitu besar yang menghalangi kita. Ada debu, ada angin begitu keras. Kita tetap harus berjalan walaupun kelihatannya itu susah geraknya. Nah, ini namanya fighting spirit yang kuat atau mentalnya harus kuat. Nah, ini butuh dari kita. Ini tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Tiba-tiba langsung Tuhan kasih kekuatan. Segar lagi. Bukan. Ini saya katakan bukan cuma di hari Minggu. Ini harus keluar dari diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kita yang harus mempush diri kita tiap hari. Fokus kepada solusi. Fokus kepada tindakan. Pikirkan selalu tindakan. Pikirkan selalu apa yang harus aku lakukan. Pikirkan solusi A, solusi B, solusi C, solusi D. Atau prepare for the worst. Mempersiapkan segala sesuatu yang terburuk sekalipun. Kita harus mempersiapkan itu semua. Jadi kita jadi gak mikirin masalah. Tapi kita coba memikirkan bagaimana ini solusinya. Kita harus tetap bergerak, tetap bertindak. Ini yang seharusnya jadi bahan pikiran di otak kita. Jadi otak kita bukan dipenuhi dengan imajinasi negatif. Ini masalah belum selesai, ini rugi, ini susah, ini segala macam gitu loh. Itu bukan otak kita dipenuhi dengan itu. Jadi otak kita selalu dipenuhi dengan solusi. Oke, gue akan lakukan ini. Oke, gue akan pergi ke sana. Oke, gue akan lakukan ini. Oke, gue lakukan itu. Gue akan ke orang itu. Gue akan ke toko itu. Bla bla segala macam. Itu yang harus kita coba pikirkan di solusi yang ada di otak kita. Penuhi otak kita tuh dengan itu. Bukan kita dipenuhi otak kita dengan Tuhan kok begini, kok Tuhan masih salah, kok Tuhan masih kurang, Tuhan kok begini. Kita mikirin otak kita dipenuhi dengan masalah. Maka Tuhan kata, mana confidence-mu? Di mana lu naruhnya, di mana? Di laci? Di kompor? Atau di mana naruhnya? Nah, ini yang harus kita lakukan di hari Senin dan selanjutnya. Ini harus datang dari diri kita.
Ini harus kita yang mempus diri kita. Kita nggak bisa berharap sama orang untuk bisa menguatkan kita. Nggak bisa. Kamu sendiri yang punya Roh Kudus itu yang harus bisa menguatkan diri sendiri. Bukan bantuan orang lain. Amin. Kita sendiri yang harus mempus diri kita. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Gak usah teriak-teriak sama Tuhan. Gak usah mengeluh-ngeluh sama Tuhan kok begini. Gak perlu. Gak usah. Kenapa? Kalau kita punya confidence sama Tuhan, kita akan bertindak. Dan waktu kita bertindak, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Pasti Tuhan akan tolong. Artinya apa? Jadi confidence-nya kita bukan di dalam keadaan masalah, tapi kita confidence kita dengan keyakinan gue bertindak. Iman tanpa tindakan mati. Dengan keyakinan pokoknya Allah bisa kasih gue cara jalannya. Kalau yang ini nggak bisa, ya udahlah gue coba cara yang kedua. Jadi orang fokus kita tuh bukan kepada masalah, kita coba 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 ya. Seterusnya gitu loh, sampai kita dapat. Amin. Itu yang seharusnya kita bisa lakukan. Makanya imajinasi itu harus penting, harus kita punya. Makanya perwira itu ketika dia dengar Tuhan bisa melakukan menyembuhkan seorang sakit, yang dia punya di dalam pikiran dia, di dalam imajinasi bayangan dia, Yesus kalau ngomong, sekali ngomong aja itu berhasil. Makanya dia bilang udah nggak usah datang, saya nggak layak. Cukup 1 kata aja, hambaku pasti sembuh. Dan memang terjadinya sembuh. Artinya apa? Dia tuh punya bayangan, punya satu imajinasi yang nggak negatif gitu loh. Jadi imajinasi itu malah terbentuk semakin baik dan semakin baik gitu loh. Tadinya mengundang Tuhan, tetapi dipikir imajinasi semakin bagus dan semakin bagus, akhirnya ambil satu kesimpulan. Cukup omongan doang. Itu pasti terjadi. Jadi kalau kita menciptakan imajinasi kita, ingat ya, menciptakan imajinasi kita berhasil itu sangat sulit. Melihat jati diri kita bahwa kita berhasil itu tidak mudah. Itu butuh kita menciptakan terus ciptain. Ada halangan, kita mau muter, ada tembok aja yang nahan. Pikiran kita pengen bikin ada aja, kayaknya kita nggak punya bayangan gitu loh, nggak punya bayangan. Ya akhirnya apa? Ya mentok gitu loh. Nah, seperti yang tadi perwira itu, dia punya bayangan pertama, minta Tuhan datang, tetapi bayangannya semakin lama diolah. Bayangan positifnya semakin bagus, terus muter. Nah, inilah yang harus kita punya. Menciptakan di imajinasi kita. Kalau kita belum nyampe, saya pun sedang berusaha. Perwira itu nyampe. Imajinasinya tercipta dengan luar biasa dan berhasil. Jadi ciptaan yang dia buat di pikirannya itu benar-benar jadi sempurna 100%. Dia melihat, perwira ini melihat anak buahnya sembuh. Kalau kita tidak pernah melihat diri kita mampu, melihat diri kita bisa, melihat diri kita misalnya mau punya mobil atau punya rumah atau bayar hutang dan yang lainnya. Kita tidak bisa melihat itu semua, kita gak bakal bisa. Kita harus bisa menciptakan itu di alam pikiran kita. Dan itu yang saya katakan butuh usaha kita.
Itu saya katakan kita harus mempush diri kita setiap hari. Karena problemnya di depan kita, fakta kita lagi belum dapat, kita lagi susah, kita lagi masalah. Itu fakta di depan kita. Kita nggak bisa nyangkal. Tetapi apakah kita taruh kepercayaan kita kepada masalah kita? Atau kita taruh confidence kita, keyakinan kita, Allah sanggup. Dan untuk kita bisa mendapatkan bahwa katakan Allah sanggup, itu kita harus punya imajinasi. Kalau imajinasi kita nggak bisa atau nggak mampu melihat, kita nggak bisa dapat. Kita nggak bisa selamat, kita nggak bisa sukses. Itu proses yang nggak mudah. Saya nggak tahu karena mungkin dia perwira ini ngerti otoritas. Jadi imajinasi dia tuh gampang. Imajinasi yang dia ciptakan itu jadi lebih mudah. Saya nggak tahu hitungannya berapa lama. Nggak ada sehari, menurut saya nggak ada sehari. Gitu loh. Tetapi bagaimana dia bisa minta para tua-tua Israel untuk ngomong sama Yesusnya supaya datang gitu loh. Itu kan menurut saya sih nggak sehari gitu. Mungkin makan cuma beberapa jam. Tetapi karena otak dia, pola pikirnya tuh memang udah bagus. Karena dia memang seorang perwira, tahu otoritas. Jadi tinggal diasah gitu loh. Kalau pola pikir kita udah jelek, itu yang susah. Makanya Tuhan katakan, di antara kalian bangsa Israel tidak ada yang mempunyai iman sebesar dari para perwira ini. Karena ya memang perwira itu punya otoritas. Jadi kalau pikiran kita, pola pikir kita negatif terus, udah jelek, gak bisa kamu akan sukses. Gak bisa akan selamat, gak bisa akan dapat. Nggak bisa. Bukan Tuhan yang nggak mau kasih lo ya. Karena kita yang sudah menciptakan itu. Kami kalau saya katakan kita ini adalah seorang pencipta. Allah pencipta langit dan bumi dan memberikan kuasa penciptaan itu kepada kita melalui mulut kita. Jadi kita menciptakan dari imajinasi kita dilontarkan di mulut kita. Bisa nggak? Itu susah. Kalau kita nggak punya usaha. Saya katakan saya butuh usaha. Untuk bisa mempush diri saya. Saya mempush diri saya. Bayangan-bayangan yang negatif saya harus buang. Saya punya bayangan positif. Kemudian saya ngomongin. Saya encourage diri saya. Menyemangati diri saya. Saya ngomong kepada diri saya. Jadi bayangan itu saya harus ciptakan. Saya harus ciptakan. Itu butuh proses. Tapi perwira ini, ya prosesnya sebentar karena dia memang sudah ada di dalamnya. Sebagai tentara, sudah ada di dalamnya. Tetapi kalau kita belum ada di dalamnya, kita butuh proses untuk membetulkan pikiran kita. Maka sangat tidak mudah kalau kita tidak pernah mau ada usaha untuk membetulkan pikiran kita. Hidup itu butuh perjuangan. Hidup itu butuh yang namanya kita mesti ada ya kekuatan untuk tetap maju. Kita nggak bisa mundur lagi. Apapun yang saat ini kita kerjakan, keep moving. Jangan berhenti. Udah gagal, berhenti.
kita ngeluh. Kok Tuhan begini? Itu nggak bisa seperti itu. Gagal yang ini, ya udah. Salahnya di mana? Mungkin bukan yang inilah, cari lagi yang lain. Jadi kita nggak beri kesempatan kepada otak kita, pikiran kita untuk ngeluh, nggak kasih kesempatan. Tetapi kita langsung cari lagi solusi yang lain, cari lagi solusi yang lain, cari lagi gitu loh. Saya baca saya dengar yang di YouTube. Itu yang namanya botol minum yang air minum merek Cleo. Itu yang punya orang Surabaya. Dia cerita di tahun pertama 2 tahun itu rugi. Dia beli pokoknya rugi terus. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap beli mesin. Ini istri yang megang, tapi dia yang support, tetap dia beli mesin. Rugi, tapi malah beli mesin. Kenapa? Dia nggak mikirin kegagalan. Dia nggak mikirin kerugian. Hebat. Makanya otak orang sukses itu beda dengan otak orang yang gagal. Jadi dia tetap keep moving. Walaupun dia rugi, cuman dia ngelihat pokoknya gue bisa untung. Jadi yang dia lihat itu ujungnya gitu loh. Dia nggak ngelihat keadaan sekarang yang memang rugi. Dia nggak ngelihat sekarang. Dia ngelihatnya gue beli mesin. Nanti kalau udah jalan running, ini nggak cukup. Mendingan gue siapin sekarang. Jadi otaknya tuh jauh ke depan gitu loh. Itu saya terus dengar, kenapa bisa begitu ya? Karena otaknya lebih ke depan. Nah kalau kita orang biasa, otak itu nggak nyampe. Kenapa? Otak kita mikirin masalah rugi kita. Itu beda otak orang kaya sama otak orang biasa. Apalagi orang miskin, beda otaknya. Pola pikirnya beda. Otak orang gagal atau orang biasa ketika masalah nangis. Ngeluh. Otak orang kaya enggak. Nyari solusi. Dia ngeliat ke depan. Itu bedanya. Yang saya maksud hari ini. Kita harus punya confidence, keyakinan kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada masalah. Dan kita harus tetap keep moving. Tetap bertindak. Tetap maju. Move on, move on, move on. Bukan ngeluh, berhenti. Amin. Ini saya ngomong kepada diri saya sendiri. Saya ngomong kepada diri saya sendiri. Terus terang, khotbah seperti ini, saya hanya katakan Tuhan, saya khotbah untuk diri saya sendiri. Saya ngomong ini untuk diri saya sendiri. Karena untuk hidup di dalam iman itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, hidup di dalam iman, hidup di dalam confidence sama Tuhan itu bukan hal yang mudah. Orang yang berada di atas lah yang mampu bisa melihat atas. Orang yang hidup di bawah lah akan selalu melihat yang di bawah. Jadi kalau kita mau hidup di atas, kita harus melihat atas, yaitu Allah kita. Tapi kalau kita hidup di bawah, kita akan selalu melihat kekurangan, kesusahan, dan ketidakenakan. Hidup itu pilihan. Makanya untuk punya fighting spirit itu sangat tidak mudah. Saya ngalamin banyak hal seperti ini. Saya udah bayangan gue mesti punya, nanti gue ada anak gue nih mesti gue ajarin. Seingatnya saya,
tidak pernah papa saya itu ngomong sama saya. Di meja makan nih, ngomong, nggak pernah. Ngajarin saya, nggak pernah. Karena otak papa saya adalah dagang dan tidak ada hubungan. Tapi memang papa saya adalah orang yang tanggung jawab. Dan akhirnya anak-anak tidak pernah diajarkan bagaimana hidup. Bagaimana punya fighting spirit yang kuat seperti apa. Makanya saya udah punya bayangan saya nggak bisa seperti ini. Maksudnya saya walaupun ngalamin seperti itu, bukan berarti anak saya harus ngalamin juga hal yang sama. Artinya saya harus bisa mengajarkan mereka untuk bagaimana punya fighting spirit yang kuat. Untuk mereka nanti suatu hari mereka harus punya usaha sendiri. Otak saya bukan mereka kerja. Mereka tetap harus kerja. Itu cuma buat pengalaman. Itu untuk mereka punya mental. Tetapi mereka harus tetap punya usaha. Harus punya. Ya saya nggak tahu deh ya kalau menjalan hidupnya Tuhan kasih. Tetapi yang saya maksud gini. Sekalipun mereka kerja, minimal mereka harus dapat saham. Minimal mereka harus punya kedudukan tinggi. Kalau kedudukan biasa, gak usah. Kalau gaji cuma 10-20 juta, gak usah. Kok mesti lebih besar. Bayangkan kalau gaji cuma 10-20 juta. Untuk zaman nanti, gak cukup. Harus punya bayangan besar. Kalau mana bisa, ya memang step awal harus. Awal-awal tuh memang gak apa-apa, gak masalah. Tapi yang saya maksud gini. Bayangan kita gak bisa mengharapkan dengan gaji yang segini. Itu bisa mendapatkan yang lebih besar. Misalnya rumah. Karena gak akan bisa dapat. Jadi otak ini harus punya high, tinggi. Bukan untuk apa ya? Bukan untuk nyombongin, bukan. Tapi supaya pola pikir ini bukan pola pikir pendek gitu loh. Bukan pola pikir yang ya udahlah, bukan gitu. Saya pun ngomong kepada diri saya, gue mesti punya uang nih segini sebulan, cukup besar. Ya saya harus ngomong kepada diri sendiri, lu mesti punya biaya tuh, mesti punya penghasilan tuh mesti sebesar ini gitu loh. Walaupun tuh besar, tapi mau di mana ya? Memang seperti itu gitu loh. Yang saya maksud gini, kalau kita tidak diajarkan punya pola pikir yang besar, kita kan selalu punya pola pikir yang kecil terus gitu loh. Cetek terus gitu loh. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau nggak punya pikiran yang besar, bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita? Karena hidup ini penuh perjuangan. Berjuang dulu, baru bisa kita nikmatin. Nah kalau belum berjuang, belum dapat, nggak bisa kita nikmatin. Ya nggak bisa kita udah ngeluh kemudian marah, berhenti diam gitu loh. Saya nggak punya orang lain untuk meng-encourage diri saya sendiri. Saya sendiri harus meng-encourage diri sendiri. Nanti kalau saya punya anak, nanti setelah anak saya udah mulai, saya harus meng-encourage dia. Saya harus support dia. Karena saya nggak punya orang mensupport diri saya. Orang tua saya nggak pernah ajarin saya. Saya harus bisa mengajarkan anak saya. Dengan cara punya confidence, keyakinan, bukan ngeluh. Keadaan begini. Capek kalau otak kita mikirin keadaan. Amin. Mulailah cara berpikir kita solusi, tindakan, solusi, tindakan. Amin. Mulai Senin. Mulai push dirimu sendiri. Ambil tindakan lagi. Jangan biarkan dirimu diam. Ya. Jangan biarkan dirimu back off. Mundur. Buat dirimu, gue tetap harus maju. Yang ini gak bisa, gue cari yang lain. Gak bisa, gue cari yang lain. Amin. Itu namanya fighting spirit
yang kuat, mental yang kuat. Bukan kita puas. Kalau belum dapat, hajar terus, terobos terus. Ada halangan, cari cara pemecahannya, hajar terus, maju terus, maju terus, maju terus. Amin. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang kuat mentalnya, tidak mudah nyerah. Saya pun ngomong untuk diri saya sendiri, gue harus bisa, gue harus bisa, dan gue mampu. Yes, saya yakin saya mampu. Amin. Yakin saya mampu? Amin. Oke, yuk musik.